Pada kesempatan kali kita akan bahas tentang bahasan haramnya ilmu filsafat. Maksudnya ilmu filsafat tentang teologi, tentang ketuhanan, bukan seluruh ilmu filsafat ya. Karena sebagian ilmu filsafat berkaitan dengan misalnya biologi atau ekonomi atau sosiologi, itu boleh saja kita mengambilnya karena itu perkara yang tidak ada kaitannya dengan wahyu dan tidak ada berkaitan dengan masalah ketuhanan ya. Baik, kita akan baca dulu sebelum kita masuk tentang hakikat ilmu filsafat dan butuh konsentrasi penuh nanti di setelah ini ya. Ilmu kalam atau ilmu filsafat ya adalah ilmu yang sangat dibenci oleh para ulama, bahkan sebagian ulama menulis buku khusus tentang zammul kalam, tentang celaan terhadap ilmu filsafat. Sebagaimana karya Abu Ismail Al-Harawi ya. Dan Az-Zahabi adalah seorang ulama Syafi'iyah berkata, "Qalla man am'ana an-nazar fi ilmi al-kalam illa wa addahu ijtihaduhu ila al-qaul bima yukhalifu mahdha sunnah." Ya, hampir tidak ada orang yang berdalam ilmu kalam kecuali akan mengantarkan ijtihadnya kepada pendapat yang menyelisihi kemurnian sunnah. Ya, jadi orang semakin berdalam ilmu kalam, ya, hanya sedikit yang selamat. Ya, kebanyakannya akhirnya mengantarkan kepada penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada dhamma ulama salaf an-nazar fi ilmi al-awail. Oleh karenanya para ulama salaf dahulu mereka mencela seorang yang memperhatikan ilmu orang-orang terdahulu. Fa inna ilmal kalam walladun min ilmil hukama, karena ilmu kalam adalah ilmu yang bersumber atau merupakan hasil dari ilmu hukama ad-dahriyah, yaitu para filsuf, para hakim, maksudnya para filsuf dahriyah. Dahriyah itu yang meyakini bahwasanya alam adalah azali, kekal ya, tidak ada urusannya dengan Tuhan pencipta. Kemudian beliau berkata, "Faman rama al-jam'a baina ilmil anbiya alaihi wassalam wa baina ilmil falasifah bidzakaihi." Barang siapa yang dengan kecerdasannya ingin mengkompromikan antara ilmu para nabi dengan ilmu para falasifah Yunaniyah, la budda wa an yukhalifa haula wa haula. Maka tidak mau dia harus membuat ilmu baru menyelisih para nabi dan menyelisih para ahli filsafat. Enggak mungkin dikompromikan. Ini maksudnya Az-Zahabi mengatakan tidak mungkin Anda mengkompromikan antara ilmu wahyu dari para nabi dengan ilmu filsafat dari kalangan filosof Yunani, enggak mungkin ya. Kecuali Anda menciptakan suatu ilmu baru dengan menyelisihi kedua-duanya. Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala selama Maliki berkata, "Ajma' ahlul fiqh wal athar min jami'il amsar anna ahlul kalam ahlul bid'ah wa zayghin wa la yu'adduna 'indal jami' fi tabaqatil fuqaha wa innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fihi." Bahwasanya ahli fikih dan athar bersepakat dari seluruh negeri bahwasanya ahlul kalam, yaitu ahli filsafat, adalah ahlul bid'ah dan ahlu sesat ya, ahlu zaygh yang menyimpang, dan mereka tidak dianggap menurut seluruh ulama termasuk para fuqaha, enggak dianggap sebagai fuqaha. Yang disebut dengan ulama adalah ahlul athar, yaitu orang yang mengikuti dalil Al-Qur'an dan sunnah, wa tafaqquh fihi, dan kemudian mempelajari dalil ya.